berjumpa kembali dalam pembelajaran online-nya, yaitu pada pembelajaran yang ketiga dan keempat pada subtema 3 ya. Adapun pembelajaran kita hari ini, dua pembelajaran ini mata pelajarannya sama tetapi berbeda materi, yaitu bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Ya, yang kita bahas pertama adalah pembelajaran 3 pada halaman 82. Anak-anak silakan buka bukunya pada halaman 82. Yang akan kita bahas pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, di mana materinya adalah menentukan amanat pantun ya. Tapi sebelumnya sudah kita belajar ya, jadi tinggal sekilas saja ya. Nah, di sini ada contohnya, buah mangga dipanen minggu lalu, buahnya diolah menjadi selai. Kegiatan gotong royong dilakukan selalu, membuat pekerjaan cepat selesai. Nah, amanat yang terdapat dalam pantun tersebut adalah apa? Lihat pada baris 3 dan 4. Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong akan lebih cepat. Jadi intinya ya, kita ulang kembali, kalau mau mencari amanat pantun itu, lihat pada baris ketiga dan keempat ya. Nah, selanjutnya kita belajar pelajaran PKN, yaitu pada halaman 84. Melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong ya. Nah, siapa yang tahu apa arti gotong royong? Ya, benar sekali. Gotong royong artinya bekerja sama dan saling tolong menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Dengan bergotong royong, pekerjaan yang tadi terasa berat akan menjadi ringan, kemudian akan cepat selesai. Nah, di situ ada contoh gotong royong di dekat rumah Nina ya. Lihat pada bukunya, itu ada contoh gotong royong di jalan raya dekat rumah Nina. Jalannya sudah rusak dan berlubang. Kondisi tersebut membuat tidak nyaman pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, warga yang ada di sekitar rumah Nina melakukan gotong royong memperbaiki jalan tersebut. Yaitu contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Lalu, apa manfaat gotong royong bagi masyarakat itu sendiri ya? Yang pertama adalah membangun rasa persatuan dan kesatuan. Dengan gotong royong terjalinlah kerukunan hidup antar warga masyarakat ya. Kemudian yang kedua, memupuk rasa solidaritas dalam masyarakat. Dengan gotong royong dapat mempererat rasa persaudaraan ya, kita merasa bersaudara. Kemudian ada rasa saling peduli, saling membantu dan mau bekerja sama dengan satu sama lainnya. Nah, yang ketiga manfaatnya mencegah perpecahan dalam masyarakat. Dengan bergotong royong kita tidak membedakan satu sama lainnya, semuanya sama. Kita tidak boleh membedakan sukunya, agama, ras atau jenis kelaminnya ya. Itu 3 manfaat gotong royong dalam kehidupan dan masyarakat. Selanjutnya untuk pelajaran IPS, kita akan belajar tentang interaksi sosial di berbagai bidang. Contohnya ada di halaman 85. Ada interaksi di bidang ekonomi, ada sosial dan budaya. Lihat dulu yang pertama, kita contoh interaksi di bidang ekonomi. Pada bukunya halaman 85 ada gambar di pasar. Nah, di pasar itu terjadi interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Contohnya ada kegiatan jual beli ya, ada pasar, ada mall. Kalau di ini ya, di tempat keramaian kota ada mallnya, kemudian ada tokonya, di situ ada penjual, ada juga pembeli. Nah, itu namanya interaksi di bidang ekonomi. Lalu interaksi di bidang sosial dan budaya itu dalam kehidupan sosial, contohnya pada halaman 85 itu gambar anak-anak dan ibunya ya sedang membuka-buka situs di internet. Nah, jadi internet itu merupakan tempat interaksi sosial dan budaya. Penggunaan internet, tapi penggunaan internet oleh anak-anak harus selalu didampingi orang tuanya ya. Jadi interaksi di berbagai bidang akan mempengaruhi jalannya
pembangunan di setiap bidang. Oleh sebab itu, interaksi sosial diharapkan menciptakan hubungan positif antar masyarakat ya. Nah, itu lihat lagi di halaman 86 ada tarian tradisional. Nah, tarian tradisional ini merupakan salah satu budaya Indonesia ya. Pertunjukan tari tradisional dapat menjadi tempat terjadinya interaksi di bidang budaya. Benar sekali. Oke, untuk pembelajaran 3 cukup sampai di sini. Selanjutnya pada pembelajaran 4 ya, masih sama materinya, bahasa Indonesia, kemudian ada IPS lalu PKN juga. Nah, untuk bahasa Indonesia yaitu pantun sebagai warisan budaya ya. Nah, di sini ada tradisi pantun berbalas dalam palang pintu. Nah, dari suku Betawi ya. Jadi, pantun itu merupakan warisan budaya berasal dari Betawi. Di sini contohnya ya. Pagi meronda di malam Jumat, mampir sebentar membeli kopi. Kami datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Terus dibalas nih ya. Kalau mau memotong roti, hati-hati pegang pisaunya. Kalau udah niat datang kemari, ayah pengen tahu apa hajatnya. Nah, itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Betawi ya. Jadi sudah memang tradisi dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau di Betawi masih digunakan ya tradisi berbalas pantun ini. Lalu kita identifikasi, tetapi sudah kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2 ya yang kemarin. Nah, ini hanya sekilas saja. Dan jumlah barisnya berapa, jumlah suku kata, terus jumlah kata, baris isi dan baris sampiran, lalu sajanya apa, jenisnya apa, dan amanannya apa. Sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, untuk bahasa Indonesia cukup sampai di sini. Selanjutnya kita belajar lagi tentang IPS. Dan tadi kita interaksi sosial di berbagai bidang. Sekarang interaksi sosial antar daerah ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah. Itu bisa dilihat pada halaman 92. Ada 2 faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama faktornya adalah potensi fisik, lalu yang kedua adalah potensi sosial. Itu yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi interaksi antar daerah. Tentu persatu kita bahas. Yang pertama adalah potensi fisik, di mana potensi fisik ini ya artinya apa? Setiap daerah itu memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda ya. Oleh sebab itu mata pencahariannya pun berbeda-beda. Sebagai contoh dilihat di situ. Di situ ada daerah yang merupakan dataran tinggi, lalu terjadi interaksi beda dengan penduduk yang tinggal di daerah perairan. Contohnya ada di nelayan ya. Nelayan pada halaman 92 ada contoh nelayan ya. Mata pencahariannya mencari ikan di laut karena mereka daerah tempat tinggalnya berupa di tepian laut ya. Jadi interaksi yang terjadi berbeda dengan interaksi pada masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi. Selanjutnya adalah potensi sosial. Nah, potensi sosial ini di dalam suatu daerah tertentu tentu saja terdapat adanya warga masyarakat ya, yang terdiri dari berbagai etnis, kemudian beda pendidikan dan juga kebudayaannya. Nah, perbedaan kondisi itulah yang mempengaruhi produktivitas kerja masyarakat di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tentunya akan mempengaruhi kondisi di daerah tersebut ya. Jika kegiatan ekonomi berpusat di satu daerah saja, tentu akan menimbulkan ketimpangan pembangunan. Nah, lihat di situ ada gambar pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi kondisi suatu daerah. Ini contohnya ada di perkotaan ya, terdapat gedung-gedung tinggi dengan segala macam aktivitas atau interaksi yang terjadi di tempat di kota khususnya ya. Nah, itu saja untuk pelajaran IPS. Dan terakhir kita belajar PKN ya, perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat yang ada pada halaman 93 ya.
Setiap orang tentunya harus bertanggung jawab dengan hak dan kewajibannya. Nah, adapun hak warga masyarakat bisa dilihat pada halaman 94. Hak warga masyarakat kita semua ini ya apa? Di lingkungan masyarakat itu apa? Yang pertama, menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. Tentunya semua orang menginginkan hal itu ya. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum, menyuarakan pendapat serta hidup tenang dan damai, itu hak kita sebagai warga di lingkungan masyarakat. Lalu yang terakhir, kewajiban kita apa? Yaitu yang pertama, agar kita bisa menerima hak kita yaitu lingkungan yang tenang dan tertib, tentunya kita juga punya kewajiban untuk menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan tempat kita tinggal. Kemudian mematuhi aturan dan norma ya, aturan atau norma sama ya, itu yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi, ikut serta ya dalam kegiatan apapun di lingkungan tempat kita tinggal. Lalu hidup rukun dan saling menghormati antar tetangga tentunya ya, karena tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga kerukunan ya dengan mereka ya. Oke, untuk pelajaran PKN-nya habis sampai di sini. Untuk itu pada hari ini teacher cukupkan sampai di sini. Terima kasih, selamat belajar.